dan salam sejahtera. Yang terhormat para penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Yasinta Nino SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP Negeri Tugu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Santo Yakobus Merauke, gelombang pertama tahun 2025. Pada hari ini Selasa tanggal 13 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran pada kelas 9B semester 2 di SMP Negeri Tugu, Pendidikan Agama Katolik dengan materi membangun persahabatan dengan alam. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Baik, sehat, luar biasa. Wow, semuanya sehat ya. Puji Tuhan kita semua sehat. Kamu sehat, ibu juga sehat. Oke, mana semangat paginya? Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Oke, terima kasih untuk semangat paginya. Baik anak-anak, hari ini kita akan kembali bertemu dengan ibu dalam pembelajaran agama Katolik. Oleh karena itu, sebelum kita mulai seperti biasa, kita mengawalinya dengan doa. Siapa yang bersedia memimpin doa? Oke, Vanessa silahkan tampil. Kita semua mengambil sikap doa ya. Kita berdiri tapi kita mengambil sikap doa. Silakan. Mari kita sama-sama menyerahkan dalam doa. Mari Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih untuk Vanessa yang sudah memimpin kita dalam doa. Kita semua berdiri memberikan tepuk salut. Tepuk salut. Salut. Anak-anak, apakah hari ini di antara kalian ada kalian punya teman yang tidak hadir? Ada, siapa namanya? Budi Susanto. Itu alasan apa? Sakit. Kita melakukan teknik stop. Jadi ibu mengajak kita untuk kita mengikuti langkah-langkah yang ada di dalam sini, yang ada di dalam video yang ibu tayangkan. Oke, semua duduk dengan rileks. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai? Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Oke, jadi kita sudah mulai dengan teknik stop. Apakah kalian semua sudah merasa rileks? Ya. Apakah kalian semua pikiran sudah ada di dalam kelas ini? Sudah. Jangan sampai ada yang dia di dalam kelas ini tetapi dia berpikir di luar. Sehingga ketika ibu sampaikan pembelajaran, ada yang kurang fokus. Jadi kita sudah melakukannya, berarti semuanya sudah fokus. Baik anak-anak, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita juga, biasanya ada menyepakati kelas. Nah, kesepakatan yang sudah kita bangun setiap kali pelajaran agama, sudah ada, kita sudah buat seperti yang ada di tayangan di depan. Yakni, kita harus buat apa coba ini? Elis coba bacakan. Silakan Elis.
kesepakatan-kesepakatan yang harus kita sepakati bersama sebagai kakak ini. Silakan Elis. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ya, terus yang berikut Menghormati guru dan teman. menghormati guru dan teman. Berikut lagi Mengangkat tangan sebelum mengangkat tangan sebelum. berbicara dan berbicara ketika diberi kesempatan oleh guru. Ya, oke. Menjalankan dengan baik saat guru atau teman berbicara. Ya, baik anak-anak, sebelum kita ini mari kita semua berdiri menyanyikan lagu, salah satu lagu kebangsaan. Silakan semua berdiri. Apakah semua sudah berdiri di luar? Oke, kita mulai ya. Nyanyi semangat. Indonesia tanah air bentang, pusaka abadi dan jaya. Hari ini kita akan melanjutkan dengan pelajaran kita tentang membangun persahabatan dengan alam. Kita tahu bahwa alam itu ada air, ada apa lagi? Tanah, ada udara, ada pohon, ada tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Itu alam. Jadi kita harus sebagai manusia kita harus membangun persahabatan dengan alam. Karena antara manusia dengan alam memiliki hubungan yang hidup saling tergantung antara satu dengan yang lain. Di mana manusia tidak bisa hidup tanpa alam dan alam juga tidak bisa hidup tanpa manusia. Oleh karena itu Tuhan menciptakan itu semua supaya Tuhan menciptakan alam dan menyerahkannya kepada manusia untuk digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Dan juga alam juga diberikan kepada manusia bukan hanya untuk menjadi kebutuhannya, tetapi juga dirawat supaya semua itu sama-sama hidup. Jangan ada yang menderita atau jangan ada yang sampai rusak. Semuanya harus sama-sama hidup. Oke, baik. Kita akan berdiri lagi untuk kita menyanyikan salah satu lagu yang menceritakan tentang kelestarian alam. Silakan berdiri tentang betapa kita tidak bersyukur. Semua sudah siap untuk menyanyi? Sudah. Oke. Bisa dimulai supaya bisa menyanyi dengan baik. Racia siap kok? Oke, siap. Semangat. Betapa kita tidak bersyukur kepada air, raya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau pada bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Silakan duduk. Jadi kita sudah menyanyikan itu lagu. Lagu itu menggambarkan tentang apa? Coba ada yang bisa. Alam. Alam yang bagaimana tadi? Alam yang sangat subur. Semuanya itu indah diciptakan Tuhan dan diberikan kepada kita. Kita melihat dalam tayangan tadi, semuanya itu diceritakan tentang alam yang subur dan indah untuk kita nikmati. Ya. Baik, dalam pembelajaran kita hari ini ada capaian pembelajaran yang harus kita capai, yaitu silakan misi, silakan baca. Peserta didik dapat memahami sikap dan pandangan gereja tentang alam sebagian tak terpisah dari kehidupan manusia yang pada akhirnya mampu bersyukur dan terlibat aktif dalam menjaga. Ada juga tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi melalui pembelajaran problem based learning dengan memiliki sikap profil pelajar Pancasila, peserta didik dapat. Yang pertama, silakan Elis baca. Menguraikan berbagai bentuk kerusakan alam.
Ada juga dalam pembelajaran ini anak-anak kita akan menggunakan model, salah satu model itu yang namanya model problem based learning. Di dalam model ini ada sintaks-sintaksnya atau ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi masalah atau melihat situasi nyata. Yang berikut, dari situasi nyata yang ada, kita akan timbulkan pertanyaan. Nanti dengan menggunakan 5W1H. Ibu mengajak kita untuk kita mengamati salah satu video tentang kerusakan alam yang diakibatkan oleh manusia. Silakan. Arahkan pandangan ke depan untuk kita bisa mengamati yang ada. Perilaku manusia di pusat lingkungan. Manusia yang merusak lingkungan, perhatikan video ini ya. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar manakah yang menunjukkan lingkungan tidak seimbang? Ya, jawabannya adalah gambar B. Video tadi menampilkan tentang apa? Kerusakan alam yang diakibatkan oleh siapa? Manusia. Kita melihat dalam tayangan tadi bahwa alam ini rusak akibat pula manusia. Ya. Mengapa dia tidak bisa hidup tanpa alam? Menurut kamu kenapa manusia tidak bisa hidup tanpa ini tumbuhan, tanpa hewan, tanpa udara? Kenapa manusia tidak bisa hidup tanpa itu? Kalau tanpa udara, manusia membutuhkan oksigen. Manusia membutuhkan oksigen untuk apa? Untuk bernafas. Alam juga bisa hidup tanpa manusia? Tidak. Karena apa alam tidak bisa hidup tanpa manusia? Tidak ada yang merawat. Bagaimana alam bisa hidup kalau tidak ada yang siram? Tidak ada yang menanam kembali. Di antara kalian ini, apakah ada yang dia biasanya suka menggambar? Ada? Suka menggambar atau suka melihat gambar? Coba angkat tangan. Oke. Ini kalian ibu bagi kelompok, jadi kalian masuk dalam satu kelompok. Bagi yang suka menggambar, suka melihat gambar, silakan duduk dalam satu kelompok. Apakah ada di antara kalian juga yang biasa suka mendengarkan musik? Atau dia suka merekam sesuatu kalau ketika orang berbicara atau ketika ibu mengajar begini lebih suka rekam supaya setelah itu dia dengar kembali. Ada kan? Coba angkat tangan. Oh ya ada. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya silakan turun tangan. Apakah ada lagi di antara kalian yang biasanya hobinya suka praktik langsung? Intinya kalau belajar apa-apa itu maunya dia buat langsung. Dia tidak mau hanya teori-teori. Coba di antara kalian yang suka praktik-praktik, suka bergerak-bergerak itu ada kan? Ya oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi itu kalian nanti disebut dengan kinestetik. Yang tadi suka mendengarkan musik, mendengarkan audio, kalian masuk dalam kelompok auditory. Sementara yang suka menggambar, melihat gambar masuk dalam kelompok visual. Oke, jadi sekarang ibu mengajak kalian untuk silahkan kita bergerak, kita duduk dalam kelompok. Yang tadi kelompok visual, kelompok auditory, kelompok kinestetik, silahkan. Kita duduk dalam satu tempat. Kelompok kinestetik sendiri, auditory sendiri, dan visual sendiri. Silakan. Kelompok tanah tadi, kelompok udara ini ya. Kelompok air. Atau kelompok auditory, kinestetik. Baik, apakah semua sudah mendapatkan kelompok? Sudah. Oke. Ya. Kita semua sudah mendapat kelompok. Sekarang kita akan merumuskan pertanyaan atau kita akan menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini kita akan merumuskannya dalam 5W1H sesuai dengan masalah yang tadi kita sudah lihat di dalam video tadi. Ibu mengajak kita untuk sekarang dari kita itu kita menemukan kira-kira pertanyaan apa yang harus kita timbulkan supaya kita bisa selesaikan berdasarkan masalah yang tadi kita sudah
lihat di dalam tayangan video. Oke, kita akan merumuskannya dengan menggunakan 5W1H, yakni what, apa, who, siapa, why, mengapa, dan when, kapan, where, di mana, dan how, bagaimana. Oleh karena itu, Ibu mengajak kita untuk kita bisa berpikir untuk memberikan pertanyaan. Yang pertama itu what. Apakah di antara kalian ada yang memiliki pertanyaan what itu apa? Apakah di antara? Silakan Vanessa. Apa saja bentuk-bentuk kerusakan alam? Apa saja bentuk-bentuk kerusakan alam? Ibu tulis ya. Iya. Apa saja bentuk-bentuk kerusakan alam? Oke, kita setuju ya. Kerusakan alam. Yang berikut, pertanyaan yang berikut tentang who. Who itu siapa? Kira-kira ada yang memiliki pertanyaan tentang siapa? Silakan. Siapa yang menyebabkan alam itu rusak? Siapa yang menyebabkan alam itu rusak? Yang berikut ada why. Why? Mengapa? Ada yang punya pertanyaan tentang mengapa? Silakan Grace. Mengapa manusia hidup bergantung pada alam? Mengapa manusia hidup bergantung atau tergantung? Bergantung. Bergantung pada alam. Oke. Yang berikut tentang when. When, kapan? Silakan yang memiliki pertanyaan, silakan. Kapan? Kapan alam itu mulai rusak? Kapan alam itu mulai rusak? Ya, yang berikut tentang where. Di mana? Nah, silakan. Di manakah peristiwa kerusakan alam terjadi? Di manakah peristiwa kerusakan alam itu terjadi? Begitu kok? Ya. Oke. Yang berikut tentang how. Bagaimana? Ada yang memiliki pertanyaan? Silakan Irni. Bagaimana cara kita lakukan untuk memelihara kelestarian alam? Bagaimana cara yang kita lakukan untuk memelihara kelestarian alam? Oke, baik. Nah, itu apa saja bentuk-bentuk kerusakan alam? Yang berikut, kira-kira siapa yang menyebabkan alam itu rusak? Yang berikut, mengapa manusia hidup bergantung pada alam? Yang berikut, kapan alam itu mulai rusak? Berikut, di mana peristiwa kerusakan alam itu terjadi? Berikut, bagaimana cara yang kita lakukan untuk memelihara kelestarian alam. Luar biasa ya, Ibu merasa bahwa pertanyaan kalian ini semua kita gunakan karena semua itu berfungsi untuk pembelajaran kita hari ini atau sesuai dengan pembelajaran kita hari ini tentang alam. Oleh karena itu, tadi kita sudah masuk dalam kelompok. Ada auditory, ada visual, dan ada kinestetik. Oleh karena itu sekarang Ibu akan membagi KPD sesuai dengan rumusan pertanyaan yang ada. Jadi untuk yang kelompok visual silakan kalian nanti menyelesaikan. Kalian harus menganalisis, menemukan jawaban tentang nomor 1 dan nomor 2. Pertanyaan yang tadi kita sudah rumuskan tentang apa saja bentuk-bentuk kerusakan alam dan siapa yang menyebabkan kerusakan alam, itu kelompok visual. Nanti kalian mengamati gambar baru kalian ini. Yang berikut, mengapa manusia hidup bergantung pada alam dan kapan alam itu mulai rusak? Di mana peristiwa kerusakan alam itu terjadi? Kapan alam itu mulai rusak? Ini akan diselesaikan oleh kelompok auditory. Kalian akan mendengarkan penjelasan audio baru kalian
mengerjakan. Dan berikut tentang di mana peristiwa kerusakan alam itu terjadi dan bagaimana cara yang kita lakukan untuk memelihara kelestarian alam akan diselesaikan oleh kelompok kinestetik, di mana mereka praktik langsung ya. Jadi kita itu langsung bagi LKPD. Kelompok kinestetik, kelompok auditory, dan kelompok visual. Ini silahkan diambil kelompok visual. Jadi sekarang yang kelompok visual, silahkan kalian mengamati yang ada di situ. Ada gambar di situ, silahkan kalian amati dan kerja. Yang kelompok auditory, ini silahkan kalian dengarkan penjelasan video di dalam sini dan kalian langsung mengerjakan. Ada juga yang bisa menggunakan HP selain laptop. Ada yang membawa HP, ya silahkan digunakan itu HP itu. Ini silahkan tolong pinjamkan HP mereka, auditory ya, mereka mendengar. Silakan. Sementara kalian yang kinestetik ini mereka biasanya bekerja langsung, mereka praktik langsung. Jadi yang kita di sini, silakan kalian mengamati tentang cerita Alkitab yang ada di situ dan silakan menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Silakan. Kelompok kinestetik ada visual, ada auditory. Di dalam LKPD itu sudah ada penjelasannya. Apakah kalian semua sudah bisa memahami LKPD itu atau apakah ada yang mau bertanya? Apakah LKPD-nya kurang jelas? Semuanya jelas? Jelas. Oke, silakan kalian menemukan atau menganalisis, mencari bahan referensi dari Alkitab dan juga dari yang auditory, melihat langsung, menonton langsung di dalam video ini atau audio ini. Sementara yang di situ sudah ada gambar toh, silakan amati gambar dan mengisi lembaran yang ada. Ini silakan kalian mendengarkan dan ini silakan kalian membaca. Siap untuk presentasi? Siap. Kelompok visual sudah siap? Siap. Auditory? Siap. Kelompok kinestetik sudah siap? Siap. Oke. Sekarang kita akan presentasi dan Ibu akan kita akan menarik nomor undian untuk kita bisa presentasi, dan ketika Anda diberikan kesempatan kelompok untuk presentasi, silakan mengutus perwakilan dari setiap kelompok. Ketika sudah mendapat, silakan kembali ke kelompok. Oleh karena itu kita langsung saja mulai dengan presentasi. Ibu mempersilahkan kelompok dengan nomor undian 1 untuk tampil ke depan. Silakan. Silakan kelompok presentasikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok ini akan berdasarkan
menciptakan alam semesta beserta isinya untuk kelangsungan semua makhluk yang telah Allah ciptakan. Langit, bumi, manusia, semua makhluk dan benda di alam semesta adalah satu kesatuan yang saling membutuhkan dan saling bergantung satu dengan yang lain, sehingga di antara ciptaan tersebut hendaknya tak boleh kekurangan satupun. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Kita nanti diskusi mereka dan silahkan kembali dengan nomor undian 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan. Silahkan kelompok nomor undian 2 silahkan maju. Kelompok yang lain, kita berhenti dari aktivitas tulis menulis dan kita mengarahkan semua pandangan kita ke depan supaya setelah itu kita bisa mengerti apa yang dipresentasikan dan kita bisa memberikan masukan ataupun memberikan pertanyaan. Kesempatan diberikan mulai dari sekarang untuk kelompok audiotori atau kelompok udara. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kalian peroleh. Kami dari kelompok auditori yang mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Pertanyaan, mengapa manusia hidup bergantung pada alam untuk dapat mempertahankan kelanjutan di alam semesta ini? Manusia sangat bergantung dari alam. Alam merupakan bagian dari hidup. Oleh karena itu, manusia tidak dapat dipisahkan dari alam. Manusia dapat hidup dari alam dan memanfaatkan alam dengan baik sebagai tempat hidup. Terima kasih atas kesempatan yang bisa diperoleh. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok auditori. Sebutkan perilaku manusia yang menyebabkan kematian. Yang berikut, Ibu memberikan kesempatan kepada kelompok dengan nomor undian 3 untuk tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Silakan kelompok dari kelompok visual atau kelompok tanah. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kami dari kelompok tanah akan Dan apa bentuk kerusakan alam? Bentuk kerusakan alam yang pertama adalah Siapa yang menyebabkan dan apa dampaknya bagi manusia dan alam? penyebabnya adalah manusia. Manusia melakukan penebangan hutan untuk industri perkayuan, penebangan pohon-pohon untuk perluas lahan industri, atau pemukiman secara tidak bertanggung jawab. Allah menciptakan alam semesta dan memberikannya kepada manusia. Maksudnya adalah Allah menciptakan bumi dan segala isinya baik adanya, semuanya itu indah dan sempurna. Kemudian diberikan kepada manusia untuk berkuasa atas alam itu dan menaklukkannya, menggunakan semuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, tetapi manusia tidak boleh rakus. Manusia harus menjaga supaya alam itu tetap lestari, sehingga semuanya itu bisa tetap tumbuh subur. Hewan-hewan juga tetap hidup, semuanya harus bahagia. Baik manusia maupun hewan maupun tumbuhan, semua harus dirawat supaya tetap hidup dan tetap lestari. Kalau kita merusaknya, maka itu Allah juga tidak mau karena menyebabkan kita tidak bisa hidup. Yang berikut, apa tugas manusia terhadap ciptaan alam? Tugas manusia terhadap ciptaan Allah yang lain adalah berkuasa dan menaklukkannya. Makna ungkapan tersebut bukan berarti manusia menggunakannya sesuka hati, mengeksploitasi alam, tetapi menjaga dan merawat alam sehingga tetap lestari dan berkembang secara alamiah. Yang berikut, apa yang harus kita lakukan terhadap lingkungan kita saat ini? Secara konkret yang harus kita lakukan terhadap lingkungan saat ini adalah mengurangi produksi sampah dengan membawa tas belanja sendiri ketika ke pasar, membawa kotak makan sendiri setiap hari ke sekolah supaya jangan Anda beli makanan di kantin dan setelah itu Anda membuang sampah sembarangan. Berikut, mengurangi penggunaan tisu. Kalau ada kain, ya kita bisa bawa sendiri dari rumah untuk kita bisa lap kita pun keringat dan sebagainya. Tidak perlu harus menggunakan tisu dan setelah kita gunakan tisu kita buang sembarang. Yang berikut, membawa botol air minuman sendiri dari rumah. Tidak menggunakan sedotan plastik untuk minum sehingga setelah itu menyebabkan sedotan itu ada di mana-mana. Membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh menebang pohon dan membakar hutan dan lain-lain sebagainya. Jadi itu pembelajaran kita hari ini tentang bagaimana kita membangun persahabatan dengan alam. Apakah dari semua materi yang kita sudah bahas hari ini, apakah ada yang mau bertanya?
Semuanya pas? Oke, oleh karena itu kalau memang semuanya pas, maka sekarang kita akan masuk kepada tahapan refleksi. Di sini Ibu akan membagikan kertas refleksi. Silakan kalian bisa. Refleksi yang harus Anda isi. Jadi misalnya contohnya, aku membuang sampah pada tempatnya. Jika Anda selalu melakukannya, maka Anda memilih nomor 4. Jika sering melakukannya, maka Anda memilih nomor 3. Apakah kita semua sudah menempelkan hasil refleksi kita di depan? Sudah. Baik, sekarang untuk LKPD yang tadi kalian sudah kerjakan, silahkan kalian kumpulkan. Nanti setelah itu Ibu yang menempelkannya. Silahkan dikumpulkan kembali, nanti Ibu yang menempelkannya ya pada bagian yang. Ada yang bertanya? Siap. Kalau begitu minggu depan kita akan lanjut belajar tentang sikap gereja terhadap umat beragama lain. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri ini, tadi kita memulai dengan doa, maka kita akan menutupnya dengan doa. Apakah ada yang mau bersedia memimpin kita dalam doa? Oke, silakan Gracia. Kita semua mengambil doa. Kita memulai belajar kita hari ini dengan doa. Baik, terima kasih untuk kita semua. Salve.